Halo, selamat pagi dengan Mas Pungki, Mas. Mas Pungki ya. Silakan Mas Ya. Pungki. Langsung aja Nah, bisa cerita dari jadi, sekarang. Ini kejadiannya di rumah teman ya, Mas. Waktu itu kan kebetulan beli HP baru. Sengaja kita cobain foto-foto pakai HP. Nah, terus waktu lihat hasil fotonya itu dapat gambar kayak tangan besar gitu, ada bulunya, tangannya panjang. Terus aku tanya sama temen, dia cerita, Mas, kalau memang di rumahnya itu sering ada kejadian. Satu waktu di lantai 2 rumahnya, dulu kan itu kamar kakak perempuannya, Mas. Kakak perempuannya waktu tidur, dia lihat jendela, ada cewek nangis. Satu, terus dia juga pernah suatu hari bau wangi di rumahnya. Bau wangi dicari sama ibunya, cari ke sana sini nggak ada. Tapi waktu pas kakak yang perempuannya itu datang ke rumah, habis pergi, cari lagi dapat kayak keris 2 itu di bawah tangga. Keris yang satu itu bentuknya panjang cuma kecil, yang satunya kayak yang diwayang itu loh, Mas. Halo? Ya, kita masih dengar Mas. Silakan aja. Ya. Itu kayak wayang. Berarti kerisnya kan ada 2. Sampai sekarang masih disimpan, Mas, kerisnya itu. Yang nemuin itu kakak perempuannya. Menemukannya di mana Mas tadi? Di bawah tangga, Mas. Bawah Itu kan tangga. di bawah tangganya kan itu kayak ada tap buat nyimpen barang itu loh, Mas. Kayak gudang gitu. Tiba-tiba kayak muncul gudang. di situ ya. Ya, Mas. Pertama itu kan Posisinya seperti apa nih waktu ditemukan, Mas? Pertama dicari sama ibunya, Mas, itu baunya wangi banget. Ibunya cerita baunya wangi. Kebetulan ibunya di rumah itu sendirian. Terus kakak perempuan teman saya itu baru pulang. Dicari berdua. Kebetulan kakak perempuan yang nemuin di bawah itu tempat penyimpanannya yang di bawah tangga. Kerisnya 2. Baunya wangi sampai sekarang masih disimpan. Terus teman saya itu kan kamarnya kan deket sama tangganya itu, Mas. Kalau malam tuh sering denger kayak orang naik turun tangga. Sering, Mas. Saya juga pernah ngalamin waktu di rumahnya. Terus waktu di kamarnya juga dia pernah cerita kalau kayak sesosok kayak bayangan putih tembus jendela, kepala sama badannya, matanya hijau. Jadi dia ngeliatin teman saya yang lagi tidur. Halo? Oke, masih didengar Mas. Terus dia juga pernah cerita, Mas. Dia kan waktu tidur pernah mimpi didatengin sama perempuan pakai baju zaman dulu. Terus ditanyain, istilah Jawanya, kowe nak dadi bojoku tak kei seret iki, engko kowe sogeh. Itu. Terus teman saya bilang, ora kowe setan no. Itu, Mas. Terus teman saya waktu bangun itu ada sosok perempuannya itu, Mas, di depannya waktu dia tidur. Di depannya rambutnya panjang, cuma wajahnya enggak samar-samar, enggak kelihatan lah. Terus dia sering kalau di rumah sendiri sering cerita perempuannya itu sering kadang waktu dia duduk di depan di ruang tamu kalau malam kelebatan pernah di sebelahnya. Terus waktu tidur juga sering ditemui. Halo? sering ditemuin, Mas?
Sering mas. Terus juga itu kan kamarnya gelap mas, nggak pernah dikasih lampu. Nggak mau dikasih lampu lah. Kalau setiap dikasih lampu baru pecah. Terus beberapa hari diganti lampu baru lagi juga pecah lagi. Sering kayak gitu kejadian. Terus akhirnya dibiarin aja gitu? Gimana mas? Akhirnya dibiarkan begitu saja mas? Dibiarin sampai sekarang mas. Dibiarin sampai sekarang kamarnya itu nggak ada lampunya. Loh, terus waktu aku mau tidur di rumahnya sama teman-teman kan kita ngobrol di ruang tamu, terus waktu naik tangga mau ke lantai 2, mau tidur di lantai 2 itu radio tiba-tiba hidup sendiri dengan volume yang kencang. Terus kita pada kaget. Kita belum sampai di kamarnya, masih di tangga, kita turun lagi. Terus teman saya itu naik sendiri, dia bawa radionya mas, padahal kabelnya itu putus. Kabelnya putus? Kabelnya putus mas, kabelnya itu rusak, udah lama nggak dipakai lah soalnya. Terus radionya dibawa ke bawah loh, dia bilang radio rusak masa bisa hidup. Padahal waktu saya sama teman-teman mau waktu naik di tangga itu radionya hidup, suaranya kencang. Halo? Iya. Tapi setelah itu dimatikan mas, atau mati sendiri juga? Mati sendiri mas, waktu teman saya naik ke atas sendiri itu kan, dia ngambil radionya terus dibawa ke bawah, terus dia liatin sama saya sama teman-teman, padahal radionya mas udah zaman dulu nggak pernah dipakai, juga kondisinya juga rusak. Tapi kok bisa hidup sendiri dengan volume yang kencang. Foto yang kayak tangan besar dulu yang kukunya panjang juga masih ada mas, sampai sekarang saya simpan. Nanti saya bisa share. Boleh mas, di-share di BBM. Terus juga ini saya cerita lagi mas ya. Boleh. Waktu itu kan kita sempat traveling naik gunung di, sebutin nggak apa-apa nggak mas? Nggak masalah, silakan. Kita waktu itu di Gunung Ungaran sama teman saya. Kebetulan kita naik waktu itu sore. Kita naik sampai tengah jalan itu kita kayak salah jalan gitu mas. Kita cuma orang 5 kita kayak salah jalan, terus teman saya jatuh. Waktu ngerasa salah jalan itu udah sampai mana itu mas? Sampai tengah-tengah mas, kita juga nggak tahu itu posisi kita di mana, kita nggak tahu. Kita waktu naik kita salah jalan, terus kita mau balik, kok teman saya malah jatuh ke jurang. Jatuhnya? Halo? Jatuhnya posisi berarti sendirian ya? Gimana? Pas jatuh itu ada yang melihat nggak? Teman-teman lihat mas, soalnya kan posisi temanku itu kan di belakang. Jadi kita waktu putar balik kita tahu kalau salah jalan, kita putar balik, kok teman saya yang paling belakang itu malah jatuh sekitar 15 meter itu ada mas, jatuh ke bawah. Terus kita sampai ke bawah itu sekitar 15 menit mas, baru sampai ke bawah jurangnya itu buat nolong teman saya. Itu jam berapa mas posisi? Sekitar jam berapa? Jam 3 mas kayaknya mas. Jam 3-an gitu. Itu setelah kejadian itu masih tetap melanjutkan untuk naik atau berhenti akhirnya? Nah, yang jatuh itu kan teman saya itu yang punya rumah tadi. Nah, itu kan kita nggak jadi naik mas.
kita langsung pulang. Terus waktu di dalam mobil, waktu perjalanan pulang dia cerita waktu jatuh kayak dia itu dengar suara mas di tengahnya tuh istilah Jawanya gini, kowe bejo rak mati. Yang bilang seperti itu siapa? Dia mas, teman saya yang jatuh tadi. Waktu dia jatuh kan guling-guling itu mas, sekitar 15 meter dari ke jurang itu, dia jatuh ke bawah. Terus waktu kita mau samperin, pas pulang dia cerita, tadi waktu aku bawah jatuh jurang ada suara bilang bejo kowe rak mati, besok kowe nak reni dewean bae, gitu mas. Padahal posisi itu nggak ada orang, soalnya di dasar jurang juga teman-teman itu mau ke bawah juga sulit, nggak ada medannya itu kayak curam banget gitu mas. Jadi kita butuh 20 menit, teman saya tempat dia jatuh itu sekitar 20 menit baru nyampe ke dasar jurangnya itu. Halo? Ya, kita masih dengerin mas. Terus waktu dia pulang, dia cerita, kok istilah Jawanya kayak bejo rak mati gitu mas. Terus besok nak kowe rene dhewe wae aja ngejak kanca. Habis itu pulang, terus beberapa hari kemudian dia ke rumah saya cerita, dia mimpi kayak didatengin 2 laki-laki tinggi besar, tapi gimana mas? Ya, kita dengerin, didatangi 2 laki-laki besar. Terus? Dia mimpi didatengin 2 laki-laki besar, tapi dia nggak lihat sosoknya itu kayak gimana, cuma dia tahu tinggi besar. Dia bilang, kowe dikongkon rono tapi korak rono, itu mas. Disuruh ke sana tapi nggak ke sana. Maksudnya ya, suruh balik ke sana lagi gitu. Nggak tahu mas. Teman saya ceritanya waktu dia beberapa hari habis dia jatuh di jurang gunung itu, terus dia ke rumah saya cerita, saya ngimpi kok didatengin nggak 2 laki-laki besar, tinggi besar. Dia bilang, kowe kongkon rene tapi korak rono. Yo kowe melu aku saiki. Tapi teman saya nggak mau. Terus begitu dia bangun. Terus besoknya dia cerita ke saya. Halo. Ya, masih mendengar mas. Besoknya cerita sama mas semuanya ya, tentang gimana, mimpinya mas? itu. Besoknya baru cerita sama Mas Pungki ya. Sama teman-teman yang waktu ikut naik ke gunung itu mas. Akhirnya diputusin untuk balik lagi ke sana nggak mas? Enggak mas, dia nggak berani katanya. Mungkin waktu di sana dia ngambil sesuatu, atau pas naik gunung itu ada sesuatu yang mungkin nggak tahu, mungkin dibuang atau bagaimana? Kronologinya seperti apa sih waktu dia cerita? Gimana? Waktu sebelum mengalami dia jatuh dari atas ke jurang itu, dia jadi kita melakukan jalan, apa gitu nggak tahu. Kita ngikutin rute kayak biasalah, jalan tapak gitu. Kita jalan kok. Kita kebetulan kok teman saya itu kan yang pernah datang ke situ. Kok malah kita jalannya itu kayak nyasar gitu loh mas, luar rute. Terus teman saya itu yang jatuh itu bilang kita salah jalan. Terus habis itu kita mau putar balik, kok malah teman saya itu yang jatuh ke jurang itu. Nah waktu kita nyasar juga teman-teman juga saya sendiri ngerasa tuh kayak kanan kiri kita jalan itu kayak ada tembok besar mas, tinggi. Jadi kayak waktu kita jalan kayak ada tembok kanan kiri. Ini yang melihat siapa mas? Yang kayak ngelihat? Teman-teman mas. Teman-teman termasuk Mas Pungki juga? Semuanya juga lihat mas. Cuma waktu kita di situ kita nggak ini
ibaratnya kita nggak bisa cerita lah. Waktu perjalanan pulang, waktu saya tanyain, saya tanya sama teman-teman, juga sama teman saya yang jatuh jurang itu, teman-teman saya yang ikut naik juga ngerasa kalau waktu kita tersesat di jalan itu kayak ada tembok besar juga kanan kiri gitu. Bentuknya seperti apa Mas kalau bisa digambarkan? Jadi kalau kayak batuan gitu Mas, batuan tapi itu tinggi kanan kiri itu. Terus terlihat apa lagi Mas? Udah Mas, habis itu habis kejadian teman saya jatuh ke jurang, kita nggak jadi naik ke atas gunung, terus kita pulang. Kita cerita-cerita, ternyata yang ngalamin kayak kita lihat tembok kanan kiri besar itu bukan cuma saya, tapi teman-teman saya yang ikut naik ke gunung itu juga pada lihat. Terus ada kejadian teman saya yang jatuh, itu dia mimpi ditemuin sama 2 orang laki-laki. Ini alamatnya beda ya sama yang tadi di-share? Gimana? Alamatnya beda nggak sama yang tadi di-share? Alamat sama Mas Pungki? Alamat rumahnya? Yang tadi? Alamat rumahnya itu kejadiannya di rumah saya, di rumah teman saya Mas. Yang tadi alamatnya saya catat itu Mas? Ya itu di alamat itu betul. Mas Bu, ini sudah menyelesaikan sketsanya? Belum selesai. Ini berarti 2 sketsa langsung jadi 1 gitu? Iya. Termasuk yang di hutan itu Mas? Enggak, bukan Mas. Ini saya masih konsentrasi yang di rumah Mas. Oh, yang di rumah. Ini yang di rumah kelihatan seorang wanita ya Mas ya? Rupawan, cantik, rambut panjang. Gimana Mas? Jadi ini yang coba diilustrasikan sama Mas Bu. Di sini ada seorang wanita cantik, rambut panjang. Betul Mas. Rambutnya panjang Mas. Jadi rambutnya di cerita, apa? Ya temanku cerita tuh rambutnya panjang tapi nggak kelihatan mukanya gitu loh Mas. Nggak kelihatan mukanya. Tapi di sini yang diilustrasikan sama Mas Bu, memang rambutnya panjang, terurai, bukan terurai ya, seperti kayak digelung ya, samping. Mas Bu mungkin mau langsung menjelasin misalnya. Ini saya buat Mas Pungki ya. Ini dari awal ini saya menggambarkan seorang wanita ya, wanita rambut panjang dengan terkesan kayak diikat rambutnya tapi ke depan ya. Terus kemudian dengan memakai kayak orang itu, saya kalau panjenengan ke Jogja kalau pada waktu ada tarian bedoyo ya, seperti itu. Jadinya selendangnya modelnya kepanjang ke belakang. Kayak kalau saya sebut kayak orang itu menari tarian bedoyo. Kalau di keraton seperti itu. Terus biar ada selendangnya, terus kemudian dia memakai di lengannya tuh kayak kayak hiasan di tangan ya, di pergelangan tangan ya, dia pakai gelang, terus kemudian di atasnya juga di lengan itu, di sebelahnya bahu itu dia juga memakai semacam kayak hiasan ya di situ ya, nanti bisa dilihat gambarnya seperti semacam itu. Terus kemudian di sini saya menggambarkan ada kacau pengilon ya, ada kacau pengilon ukiran, tidak tahu itu memang ada hubungannya atau tidak. Terus kemudian kayak kalau saya bilang itu jongkat yang untuk nyigerak rambut, jadinya semacam kayak itu namanya bandu. Nah, apakah itu tuh kalau saya gambarkan ini kayak sisir ya, jadinya sisir itu untuk nyilak ke rambut seperti itu, dia penuh ukiran di situ. Terus kemudian melatih yang dirunce. Terus kemudian ini saya gambarkan dia menuruni tangga seperti itu dengan kemben ukir warna hitam, terus kemudian jarik coklat, terus kemudian untuk selendangnya itu warnanya warna kuning keemasan seperti itu.
Dan dia memakai perhiasan serba emas ya. Pertama ini di sini ada sabuknya ya. Bisa dikatakan seperti seorang putri raja kalau saya mengilustrasikannya seperti itu. Yang jadi pertanyaan di sini jelas harus ada pemicu dalam arti kenapa kok bisa dikatakan makhluk asal dengan seperti ini muncul di rumah itu, kan gitu. Ya ini nun sewu, apakah teman panjenengan atau bapaknya teman panjenengan itu suka dengan benda-benda semacam kayak tosanaji, Mas? Kalau teman saya nggak pernah mainan kayak gitu, Mas. Enggak, bapaknya. Kakaknya nggak pernah mainan. Soalnya Bapaknya. kakaknya tuh sering. Ayahnya, Mas. Ayahnya nggak tahu, Mas. Oke. Soalnya ayahnya itu sudah meninggal, sudah lama meninggal. Gitu ya. Oke. Karena di sini ini jelas ada sesuatu pemicunya makhluk asal seperti ini ada di rumah sana gitu loh. Karena ini jelas ini ada sesuatu yang ada hubungannya dengan kenapa ini harus keluar gitu. Semacam itu. Dan ini juga nun sewu bisa dikatakan barang-barang yang saya gambarkan ini juga barang-barang yang ada hubungannya dengan wanita. Semacam apa sisir atau apa yang panjenengan sebut seret, terus kemudian kocok pengilon, terus kemudian melati rununce, ya semacam itu. Tapi yang pasti nun sewu bisa kan memang kejadiannya seperti itu adanya, cuma dan ini nun sewu bisa dikatakan apakah memang tempat dulunya di mana rumah tempat dulunya itu ya, dalam arti gini sebelum dibangun rumah itu atau memang ada hubungannya dengan bisa dikatakan dengan keluarnya itu, terus kemudian kok kenapa ini harus bisa keluar dengan bentuk kayak gitu, terus harus meninggalkan sesuatu itu kan gitu. Berarti harus ada triggernya di sini gitu. Triggernya di sini apakah memang karena tempat itu sendiri atau dalam arti bawaan atau suatu benda yang pernah dibawa atau pernah ditaruh di rumah tersebut. Seperti itu. Jadi gini, Mas, dulu waktu itu kan ceritanya sebelah rumah teman saya kan sekarang kosong ya. Jadi sebelum rumah tetangga ya sebelahnya itu kosong tuh nggak ada kejadian apa-apa, Mas. Tapi setelah rumah tetangga sebelahnya itu kosong beberapa tahun, kok sering ada kejadian-kejadian aneh di rumah teman saya. Terus untuk sosok perempuannya itu, teman saya sering waktu dia tidur juga kadang dia lihat sosok perempuannya itu di samping dia, kadang juga di depan pintu kamarnya dia. Oke, karena ini waktunya juga sudah jam 1. Mungkin ya Mas komentar yang naik gunung ini mau dikomentar sekali. Habis depan aja ya. Ini sementara yang dikomentari yang di rumahnya saja Mas Pungki. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Bo, termasuk juga ada sketsanya ya. Mudah-mudahan sih sudah jelas ya. Ada yang mungkin mau ditanya lagi sebelum kita tutup? Kalau soal tangan yang kalau saya dapat foto itu apa ya, Mas ya? Tangan besar, bulunya hitam, terus kayak dari jarinya panjang itu. Ini nunsa Mas, untuk itu lihat kameranya apa dulu Mas. Intinya itu gitu. Gimana Mas? Karena itu juga bisa dengan pakai ghost mode juga bisa. Mari kita lihat dulu aja gambarnya, sama kita lihat dulu jenis kamera yang untuk mengambil foto itu. Oh iya Mas. Untuk teman Mas Pungki kenapa? Ya Mas, temannya Mas Pungki gimana? Gimana? Tadi Mas Pungki bilang apa? Temannya Mas Pungki kenapa? Gambarnya udah di-share sama teman saya Mas, di BBM Mas. Gambarnya udah di-share sama teman di BBM. Oke, coba saya cek. Mana sih?
Namanya siapa di BBM temannya Mas Pungki? Mursidi Mas. Mursidi. Oh, kayak gini Mas Bu. Coba mau dicek. Ya, gimana Mas? Itu gambar asli Mas? Asli Mas itu Mas. Ini gambar asli atau ini close up Mas? Gimana? Itu gambar aslinya atau gambar yang sudah diperbesar? Itu gambar aslinya Mas. Gambar Emang aslinya dapatnya cuma dapat kayak tangannya gitu. Ya. pakai HP-nya Mas? Jadi pakai HP apa Mas? HP-nya juga perlu kita sebutkan Mas Bu. Cuma nanti nyebut Merek juga. Gak apa-apa sih ya, mungkin. Oke, ini waktu di foto pakai menggunakan kamera apa Mas? Kamera digital atau kamera handphone? Kamera handphone biasa Mas. Kamera handphone biasa ya. Apa Mas? Pakai apa Mas? Handphone Sam. Android? Pakai Halo? Sam Mas. Halo Mas, pakai HP-nya apa Mas? HP Cina Mas. HP Cina. Coba dilihat itu ada ghost modenya enggak Mas? Pakai ini juga ini. Kalau saya sih nggak, secara gamblang nggak bisa ini ya, nggak bisa memprediksi apakah ini pakai ghost mode atau enggak. Pakai ghost mode Mas. Gimana Mas? Jadi kalau saya sih belum bisa komentar ya Mas Nanti Bu. komentarnya aja, nanti di ini aja. Coba deh Mas, mungkin nanti komentarnya bakal disambung Kamis depan atau kalau enggak nanti kita BBM Mas Mursidi. Karena saya sendiri nggak begitu make sure, nggak begitu pasti ya, nggak bisa memastikan. Mas Bu juga masih ini ya, gamblang ya, antara mau ngasih komentar atau tidak. Begitu Mas Pungki. Maaf ya untuk yang terakhir Mas. Kita nggak bisa komen dulu. Terima kasih udah gabung dengan kita Mas Pungki di Nightmare on the Air Rimalda FM ya. Ya sama-sama. Oke, sama-sama. Selamat pagi Mas Pungki.